Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga dalam keadaan di tengah-tengah kita masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19 ini, Allah masih memperkenankan dalam mempertemukan kita sekalian dalam majelis ilmu ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 Masehi, dan sebentar lagi kita pun juga akan segera memasuki tahun 2021 Masehi. Setiap pergantian tahun tentu ada harapan baru dalam kehidupan kita. Kita menginginkan suatu keadaan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan itu merupakan sesuatu yang wajar dan sesuatu yang lumrah. Tetapi terkadang manusia lupa bahwa setiap pertambahan umur ketika tahun berganti, pastilah akan ada pertambahan umur. Dan pertambahan umur itu identik dengan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Ketika kita bertambah umur 1 tahun, artinya jatah hidup kita di dunia ini berkurang 1 tahun. Untuk itu, sebagai manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pergantian tahun dan setiap pertambahan umur dimaknai dengan suatu keadaan di mana manusia tidak semakin menjauh dari kematiannya, tetapi manusia itu semakin mendekati kematiannya. Sehingga pergantian tahun tentu dimaknai dengan upaya yang sungguh-sungguh pada tahun baru itu untuk mampu berbenah diri, meningkatkan kualitas kehidupannya agar kehidupannya menjadi semakin lebih baik. Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan kepada kita melalui sabdanya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang zalim. Dalam sabda Nabi tersebut ada pelajaran bahwa kehidupan seorang mukmin itu haruslah progresif. Senantiasa semakin bertambah umurnya, semakin baik kualitas hidupnya, semakin baik keimanannya, semakin baik pula dan semakin banyak pula amal solehnya. Itulah yang diinginkan dalam pertambahan tahun itu. Pertambahan usia itu identik dengan adanya upaya pada diri kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita
menjadi semakin lebih baik. Dan untuk itu, untuk bisa memenuhi harapan kita seperti itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah muhasabah ataupun introspeksi diri. Dengan introspeksi diri setidaknya kita mengetahui kualitas diri kita. Apakah kita lebih baik daripada tahun kemarin, ataukah kita sama dengan tahun kemarin, ataukah kita lebih buruk daripada tahun kemarin. Dengan musabah itu pula lah kita sekalian akan berupaya untuk menjadikan umur kita semakin lebih berkah. Artinya menjadikan umur kita semakin lebih bermanfaat dengan mengisi waktu-waktu hidup kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu dalam kehidupan seorang mukmin adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga mengapa dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan menggunakan waktu. Contohnya wal asri, demi masa, wal fajr, demi waktu fajar, waduha, demi waktu duha, walail, demi malam, dan masih banyak lagi. Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama waktu yang dilalui oleh manusia. Tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu yang dilalui oleh manusia, itu menunjukkan pentingnya waktu itu dalam kehidupan manusia. Karena seringkali manusia itu lupa terhadap nikmat umur, nikmat waktu yang diberikan Allah kepadanya. Padahal waktu memiliki sifat yang pertama, sifat waktu itu adalah cepat berlalu. Dan yang kedua, apabila berlalu, tidak mungkin kembali dalam kehidupan diri kita. Untuk itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sekalian, khairun nasi ma'antala umuruhu wahasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang diberikan Allah umur panjang dan banyak amal kebaikannya. Maka mari kita gunakan waktu-waktu kita itu untuk banyak beramal soleh dan beramal kebaikan. Jalan untuk menuju perbaikan diri itu adalah yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri. Kalau orang Jawa bilang itu adalah ngudoroso. Mengapa kita perlu introspeksi diri? Mengapa kita perlu ngudoroso? Yang pertama, bahwa introspeksi diri itu atau mawas diri itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Dalam Al-Quran surah Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan bersungguh-sungguh kamu menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah. Dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan bekal apa yang telah kamu persiapkan menuju hari kematianmu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan bersungguh-sungguh kamu menjauhi apa yang dilarangnya. Dan sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Pada ayat itu Allah mengatakan wa tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan bekal apa yang telah kamu persiapkan menuju hari kematian. Ini adalah merupakan perintah Allah langsung kepada kita agar mampu menggunakan waktu ataupun potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk menjadikan sarana untuk banyak berbekal, banyak beramal soleh, banyak melahirkan manfaat-manfaat yang besar bagi dirinya, bagi sesamanya, atau
bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita menyadari ayat ini, maka akan tergerak hati kita untuk memanfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap pekan dalam kehidupan kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Karena ketika kita menyibukkan diri kita dengan beramal soleh, maka sungguhnya kita sedang mempersiapkan kebahagiaan kita saat-saat di mana kematian itu menjumpai diri kita. Untuk itu, orang yang bertakwa adalah orang yang disibukkan bagi dirinya untuk beramal soleh. Karena ada anggapan bahwa dirinya masih banyak kekurangannya. Dirinya masih kurang perbekalan untuk menuju kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan, kesempatan hidup kepada kita sekalian ini satu kali. Maka marilah kita gunakan waktu-waktu kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Dengan itu kita akan mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita. Dan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk membenahi diri kita. Yang salah, masa-masa yang salah yang sudah kita lakukan jangan terulang lagi. Dan kesuksesan yang sudah kita raih, marilah hendaknya kita tingkatkan agar kualitas hidup kita semakin lebih baik. Jangan sampai dalam diri kita tumbuh perasaan sudah menjadi orang yang baik. Maka jadilah diri kita sebagai orang yang senantiasa menjadi kurang baik. Yang dengan demikian ada suatu motivasi bagi kita untuk mengejar ketertinggalan dalam prestasi-prestasi amal kita. Perlu saat-saat di mana ketika kita menyendiri di tengah malam, saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan, kita Allah takdirkan sebagai hamba Allah. Sudahkah kita menjalankan fungsi hamba Allah itu dengan sungguh-sungguh? Dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran, sudah berapa persen yang mampu kita kerjakan? Dan dari sekian banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran, berapa persen yang sudah mampu kita jauhi? Apakah betul dan sudah layak kita disebut sebagai hamba Allah? Jangan-jangan usia-usia kita pada masa-masa yang dulu, fokus kerja kita, fokus tugas kita tidak sebagai hamba Allah, mungkin sebagai hamba dunia, ataukah sebagai hamba jabatan, yang itu tentu adalah merupakan disorientasi, orientasi tujuan hidup yang menyimpang, yang tentu menjadikan kehidupan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kita sebagai seorang anak, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah kita betul-betul sudah membaktikan hidup kita kepada keduanya? Apakah kita sudah mampu memberikan balasan kebaikan kepada keduanya? Apakah kita ini sudah mampu untuk menjadikan diri kita sebagai sosok anak yang berbakti kepada keduanya? Pernahkah kita membantah ketika dia memerintahkan sesuatu kepada kita? Pernahkah kita mengabaikan sesuatu yang menjadi ketidaksukaannya? Dan bagaimanakah rasa penghormatan kita kepada orang tua kita di saat mereka hari ini sudah tua? Berbakti kepada kedua orang tua tentunya tidak di masa ketika dia masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal pun sebagai seorang anak tetap harus membaktikan kehidupannya kepada kedua orang tuanya. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita? Sebagai seorang suami ataukah sebagai seorang istri, sudahkah kita
ya, berbakti ya, kepada sebagai seorang suami. Sudahkah kita memberikan pendidikan kepada istri kita, mengantarkan dia menjadi sosok wanita yang solehah? Sudahkah kita memberikan pendidikan agama kepadanya sehingga dia mengenal hak-haknya dia kepada Allah ya, dan kepada agamanya? Ya, jangan-jangan kita sudah menikah puluhan tahun dengan istri kita, tapi tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada istri kita. Ya. Sebagai seorang istri pun kita juga perlu untuk menanyakan kepada diri kita, sudahkah kita membaktikan sisa-sisa umur kita ini kepada suami kita? Sudahkah selama puluhan tahun kita menikah dengan suami kita, kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepadanya? Pernahkah kita membanggang kepadanya? Dan yang berikutnya adalah sebagai orang tua, sudahkah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah? Sudahkah kita mengenalkan kepada anak-anak kita untuk sholat? Sudahkah kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang hukum-hukum dalam agama ini, sehingga dia mengetahui rambu-rambu dalam meniti kehidupan mereka, sehingga dia tidak terjebak kepada suatu pergaulan bebas yang menjadikan kehidupannya menjadi tidak baik? Sudahkah kepada anak putri kita mengenalkan batasan-batasan syar'i? Sudahkah anak-anak kita berhijab? Ini tentu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tujukan kepada diri kita sebagai orang tua ya, kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah sebagai anggota masyarakat, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat ini? Peran apa yang sudah kita berikan terhadap dinamika masyarakat yang hari ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, dekadensi moral dan sebagainya? Karena dalam agama ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa orang mukmin itu dalam kehidupannya adalah seperti lebah. Dimanapun dia berada, yang dimakan adalah sesuatu yang baik, yang dikeluarkan adalah sesuatu yang baik, dan ketika dia hinggap di daunan atau di ranting pepohonan, dia tidak pernah mematahkan, malah dia memberikan kontribusi kepadanya. Rasulullah mengatakan, khairun nasi bi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Sudahkah hal-hal seperti itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri? Kemudian yang kedua, muhasabah itu adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Muhasabah itu adalah merupakan kebiasaan daripada salafus soleh. Contoh adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada waktu itu beliau kelupaan mengerjakan sholat malam, maka beliau langsung bermuhasabah, mengintrospeksi diri, kemudian menebus akibat kelalaian beliau mengerjakan ibadah sunnah itu dengan mengerjakan sholat sunnah mutlak di siang harinya 100 kali. Ketika Umar bin Khattab ya, terlewatkan sholat berjamaah asar bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau menggantinya dengan menginfakkan hasil panen kebunnya. Ya. Ini adalah merupakan suatu kebiasaan orang-orang yang soleh. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali juga pernah ketika akan tidur, dia timbang dan dia diukur bagaimana kualitas ibadahnya di hari itu. Apabila dia meyakini bahwa hari itu kualitasnya sama dengan hari kemarin, maka pada malam itu Imam Ghazali tidak tidur. Dia memperbanyak mengerjakan ibadah sunnah agar kualitas hidupnya di akhir hari itu menjadi semakin lebih baik. Ya. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena ketika mensifati orang-orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim
wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila telah berbuat fasik, telah berbuat keji, atau melakukan perbuatan yang mendolimi diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika menyadari kesalahannya, ketika dia berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah dilakukannya. Kalau kita betul-betul mencintai para salafus soleh, sudah seharusnya kita memenuhi, menetapi apa yang ditempuh, yang dijalani oleh para generasi terbaik itu. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa menghendaki kebaikan dalam dirinya, dia senantiasa bermuhasabah. Karena dengan bermuhasabah itu akan menghindarkan dirinya dari segala bentuk penyesalan. Karena tidak ada penyesalan, ya, kecuali penyesalan saat kita membuang-buang waktu. Ya. Membuang-buang waktu adalah pertanda manajemen kehidupan kita tidak baik. Manajemen waktu kita tidak baik. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, maka pastilah waktunya disibukkan dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, dengan bermuhasabah ini akan memotivasi diri kita untuk menggunakan waktu sisa-sisa hidup kita sebaik-baiknya, agar kita terhindar dari 3 bentuk penyesalan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian agar kita mampu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita terhindar dari 3 penyesalan di 3 keadaan. Yang pertama, jangan sampai kita menyesal pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, ayat 10 Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang saat kematianmu, lalu kamu menyesali, lalu kamu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ya, berikanlah kepada kami waktu sebentar lagi di dunia. Maka tentunya kami akan beramal soleh, tentu kami akan bersedekah. Tapi apa mungkin saat malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita berkata seperti itu? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku waktu sesaat lagi. Apa mungkin kita bisa seperti itu? Maka jangan sampai perkataan itu terlontar dalam diri kita saat dimana ketika detik-detik kematian kita menghampiri diri kita. Maka semampang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kehidupan, maka sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk banyak beramal soleh agar tidak timbul penyesalan saat sakaratul maut. Yang kedua, dengan muhasabah ini akan menghindarkan kita dari penyesalan pada saat kita sudah memasuki alam barzah. Dalam Quran surat Yasin ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita sekalian, qala ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah orang-orang yang ada di dalam kubur mereka itu, ya wailana, sungguh celakalah kami. Man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami? Siapakah yang menghidupkan
kami dari kematian kami. Kami ini sudah mati, tapi kok sekarang hidup lagi. Hadama wa'ada rahman. Kalau begitu betul firman Allah dalam Al-Quran yang mengabarkan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Tapi mengapa dulu aku tidak mempercayainya? Wa shadaqal mursalun. Dan betul pula kalau begitu sabda Rasulullah dalam hadisnya yang mengabarkan adanya pertanggungjawaban setelah kematian. Tapi mengapa dulu aku menyia-nyiakan umurku? Ini adalah bentuk penyesalan manusia pada saat mereka hidup di dunia tidak menggunakan waktu hidupnya dengan baik, maka setelah di alam kubur timbullah rasa penyesalan. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah timbulnya rasa penyesalan kita pada saat kita nanti sudah berada di alam akhirat nanti. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, wahum yastorikuna fiha, dan mereka itu, para penghuni neraka itu berteriak dari dasar neraka, Rabbana a'rijna na'mal solihan wa ghairakuna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami tidak kuat lagi menerima siksamu. Berilah kami kehidupan satu kali lagi. Tentu kami akan beramal soleh. Dan tidak sebagaimana pada kehidupan pertama kami dulu, di mana kami tidak mau beramal. Kemudian doa itu dijawab oleh Allah. Awalam nu'amirkum maya dagarufi. Ya. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepadamu? Ada yang kami berikan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang kami berikan umur 100 tahun. Apa yang kamu gunakan untuk umur itu? Sekarang kok kamu minta hidup lagi di dunia? Itu adalah penyesalan yang seberat-beratnya saat dimana kita menyesali apa yang sudah kita lakukan karena tidak menggunakan waktu hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal. Mudah-mudahan kita rahmatullah, ya, dengan kajian ini, dengan muhasabah yang kita lakukan pada malam hari ini, menjadikan kita semakin sadar bahwa umur kita, ya, waktu yang diberikan Allah, sisa-sisa umur kita tidaklah lama. Oleh karena itu, marilah kita bergegas. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di tahun baru 2021 nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita sehingga mampu menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mampu memperbaiki diri dengan memperbanyak amal kebaikan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Malah kita hantarkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita, keluarga kita, dan negara dan bangsa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon kiranya Engkau berkenan menerima amal kebaikan kami. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai pelindung kami, mohon kiranya Engkau berkenan menerima taubat kami. Sungguhnya Engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Bibarakatin khadmil Qur'anil adim wa bihurmatin jabilin wa rasulika karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Waghfir lana dunubana wa bifadlika wa kafaramika ya akramal akramina ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukkan dan bimbinglah kami menuju kebenaran dan jalan yang lurus dengan kemuliaan khatam Al-Quran dan kemuliaan kekasih dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maafkanlah kami, wahai Dat yang maha pemurah. Maafkanlah kami, wahai Dat yang maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami
berkat karunia dan kemurahan-Mu, wahai Zat yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah, wahai Zat yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Allahumma zayyana bizinati khatmil Qur'an, wa akrimna bikaromati khatmil Qur'an, wa sarikna bisyarokati khatmil Qur'an, wa albisani bikil khati khatmil Qur'an, wa adkilana janata ma'al Qur'an, wa afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah birhumatil khatmil Qur'an, warham jami'i ummati Muhammadin bihurmati khatmil Qur'an. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan khatam Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan khatam Al-Quran, dan agungkanlah kami dengan keagungan khatam Al-Quran. Kenakanlah kami pakaian terbaik khatam Al-Quran, masukkanlah kami ke surga dengan bersama Al-Quran, hindarkanlah kami dari semua bencana dunia, adab akhirat dengan kehormatan kami kepada Al-Quran. Sayangilah seluruh umat Muhammad dengan kehormatan khatmil Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an wa la sirati nuran wa la jannati rafiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa ila khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an bagi kami sebagai teman setia di dunia, sebagai pelipur hati di dalam kubur, sebagai pemberi syafaat di hari kiamat, sebagai cahaya penerang di atas siratal mustaqim, sebagai teman perjalanan menuju surga, sebagai penutup dan hijab dari api neraka, sebagai petunjuk dan imam menuju semua kebaikan. Berkat karunia, kedermawanan, kemurahan-Mu, wahai Zat yang paling penyayang di antara Zat yang maha penyayang. Allahumma rzuqna bikuli harfin minal Qur'anin halawatan, bikuli kalimatin karamatan, wa bikuli ayatin sa'adah, wa bikuli suratin salamah, wa bikuli juz'in jasan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'il thayyibina wa tahirin. Ya Allah, karuniakanlah kami dari setiap huruf Al-Quran manisnya keimanan, dari setiap kata Al-Quran kemuliaan, dari setiap ayat Al-Quran kebahagiaan, dari setiap surat Al-Quran keselamatan, dan dari setiap juz Al-Quran balasan. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada penghulu kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang baik dan suci. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin, wansur wa zara'ahu wa wukallahu wa asakirahu ila yaumiddin, wa tubis salamata wal afiyata alaina, wa lahujati wal uzzati wal musafirin, wa mukiminas bibarika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Ya Allah, mohon kiranya Engkau berkenan menolong pemimpin kami, pemimpin kaum muslimin, juga serta tentaranya hingga hari kemudian. Ya Allah, tulislah untuk kami takdir keselamatan dan terhindar dari bala bencana, juga untuk para orang-orang yang menunaikan haji, para pejuang kebenaran, para musafir, para mukim, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Mu, dan seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah keberkatan kepada kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap apa yang kami lakukan kebaikan yang senantiasa membuahkan kebaikan yang lebih baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.